Shalom Amang Inang semua. Renungan yang menyapa kita di hari ini tertulis di Ibrani 10 ayat 23 dan 24. Mungkin saya akan bacakan untuk kita dimulai dari ayat yang 22 sampai yang 24. Ibrani pasal 10 ayat yang 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, Amang Inang, kalau kita lihat sebenarnya dari perikop ini, dari ayat 19, judul perikopnya adalah ketekunan. Terus kita timbul pertanyaan, ketekunan apa yang diajarkan di Ibrani pasal 10 ini? Nah, kalau yang kita baca dan saya dapat adalah ketekunan yang diharapkan Tuhan adalah ketekunan ketika kita meresponi panggilan Tuhan itu. Jadi kalau kita lihat, kita telaah pelan-pelan di ayat 23, di ayat 22 sampai 23, ini sebenarnya Tuhan pengen memanggil kita untuk kita bisa beribadah kepada Dia, supaya harapannya yang ada di ayat 23, harapannya supaya kita bisa berpegang teguh terhadap pengharapan yang Ia berikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berpengharap yang teguh sedangkan kita tidak tahu siapa yang memberi pengharapan? Bagaimana kita bisa berpengharapan yang teguh sedangkan kita tidak tahu apa pengharapan itu sendiri? Nah, di sini diharapkan melalui panggilan Tuhan, dengan jelas Tuhan mengatakan sampai 3 kali, marilah kita menghadap Allah di ayat 22, marilah kita berpegang teguh terhadap pengharapan itu di ayat 23, dan marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong di ayat 24. Jadi di sini Tuhan pengen kita boleh beribadah kepada Dia, supaya ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, kita mengenal pengharapan Tuhan dengan baik, kita boleh berpegang teguh terhadap pengharapan itu. Semisalnya ada orang yang memberikan janji kepada Amang Inang, otomatis Amang Inang harus mengenal dia dulu siapa, otomatis Amang Inang harus mengklarifikasi dulu apa janji-janji yang diberikan supaya Amang Inang bisa pegang teguh itu di kemudian hari. Nah, sekarang konteksnya adalah semisal sekarang keadaan COVID-19. Mungkin Amang Inang semua dan saya juga banyak mengenal hari ini ada yang meninggal, kemarin ada yang meninggal, atau kita juga bahkan mengalami keluarga kita atau siapapun atau teman sekantor atau siapapun yang meninggal. Dan tidak usah jauh-jauh, semisal dari kita mungkin ada yang terdampak dari COVID-19 ini, baik dari ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, ketika keadaan seperti ini, bisakah kita tetap berpegang teguh bahwasanya Tuhan tetap memegang kita, bahwasanya Tuhan tetap melindungi kita, Dia tetap berkati kita dengan keadaan yang sulit ini? Di kekristenan juga ini akan terjadi, dalam artian pengharapan kita terhadap kenyamanan kita beribadah ini juga tetap akan diuji. Lantas bagaimana orang Kristen boleh tetap memegang teguh pengharapan itu? Nah, jadi ketika kita boleh memegang teguh pengharapan ini, kita tidak akan terombang-ambing dibawa dengan keadaan, dibawa dengan situasi apapun. Martin Luther, saya pernah baca, dia pernah bilang seperti ini. Setiap orang harusnya setiap hari membacakan firman itu. Setiap orang harusnya setiap hari mendengar firman. Karena setiap hari kita melupakan firman. Nah, teman-teman atau saudara bapak ibu semua atau Amang Inang semua, bayangkan bagaimana kalau saya bilang tanda kutip cuman di hari Minggu kita beribadah dengan Tuhan, di hari Minggu kita kenal dengan Tuhan, atau mungkin kalau konteks di HKBP adalah kita cuman tahu ketika di Pertamiangan Week yang cuman 1,5 atau 2 jam. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kita bisa menambah porsi lagi untuk bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan keluarga kita sendiri, seperti itu. Nah, di ayat 24 di ayat 24 Tuhan bilang, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, tadi yang pertama saya bilang di ayat 23 ada, ini Tuhan pengen panggil kita untuk berhubungan dengan Dia. Ini berarti hubungan antara kita dengan Tuhan, hubungan vertikal. Nah, setelah hubungan kita baik,
harapannya Tuhan juga mengharap kita, memanggil kita untuk berhubungan terhadap horizontal sesama kita. Nah, harapannya ketika kita sudah punya hubungan baik dengan Tuhan, kita boleh berhubungan dengan sesama kita dengan baik, terutama sesama satu iman. Nah, kita boleh memberikan dampak yang baik ke mereka, kita boleh memberikan dorongan-dorongan, dukungan-dukungan yang baik dalam mereka, dan kita boleh berikan setiap hal pekerjaan baik kepada mereka. Nah, di ayat 25 mungkin dia akan tegaskan bahwa salah satu cara kita boleh memberikan dukungan-dukungan atau dorongan adalah dengan cara tidak menjauhi ibadah-ibadah yang benar. Kita boleh mengikuti setiap ibadah-ibadah yang diikuti oleh semua satu iman kita. Semisal kalau di HKBP Pertamiangan seperti itu. Itu juga baik untuk mendorong sesama kita satu week untuk bisa saling memperbarui iman, saling melengkapi, dan saling memberi teguran ketika ada sesuatu yang salah seperti itu. Mungkin sekian firman dari saya. Mudah-mudahan boleh memberkati setiap amang inang yang mendengar. Terima kasih.